Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kini kita dapat berjumpa lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam kebahagiaan. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Semoga diawali di pagi ini menjadi hari yang berkah. Dan pagi ini tuh teman-teman, aku tuh bangun tidur tuh tadi udah melihat penampakan sesuatu di kaca dapurku. Itu adalah pohon yang tumbang, teman-teman. Pohon pepaya yang tumbang di bagian belakang. Ini dia. Pohon pepaya ini tumbang menimpa kaca dapurku ya teman-teman. Dia itu ambruk, kebanyakan buah. Ini pohonnya kecil tapi buahnya ini besar-besar teman-teman. Jadi dia tuh mungkin keberatan di saat hujan besar menimpa, akhirnya si pohonnya itu ambruk teman-teman dan menimpa jendela. Aku tuh kemarin khawatir dengan jendelanya ya teman-teman, takut gitu kan, takut pecah gitu karena kan ini menekan sekali semua buah ke situ. Tapi alhamdulillah jendelanya selamat ya, cuman kan ini mengevakuasinya aku sendiri teman-teman. Jadi kan kemarin tuh aku sempat bingung gitu, ingin mempertahankan si pepayanya ini. Mungkin kalau ada pas suami ini pohon pepaya tuh bisa digeser teman-teman, tidak akan dikorbankan gitu. Karena berhubung pas suami tuh tidak ada di rumah ya teman-teman, jadi aku tuh harus mengevakuasinya sendiri gitu. Dan ternyata pohon pepaya ini biarpun kecil ya teman-teman, tapi dia itu sangat berat untuk digeser sampai aku tuh tidak mampu untuk menggesernya. Tadinya aku berpikir pohon pepaya itu mungkin tidak akan aku korbankan gitu ya, tidak akan aku tebang, biarkan saja dia hidup karena kan pohonnya masih menancap ke akar gitu. Sayang aja buahnya yang begitu banyak ya teman-teman. Tapi kalau bisa digeser mungkin dia ditahan pakai bambu gitu agar tidak tiduran di tanah gitu ya teman-teman. Tapi aku tidak punya tenaga untuk menggesernya teman-teman. Ternyata ini pohon pepaya itu berat sekali dan tidak mau geser ya teman-teman di saat aku mau menggesernya. Aku tuh sempat berusaha ya teman-teman untuk menarik-narik gitu si pohon pepayanya agar geser gitu ya. Tapi ternyata itu tuh apa sih kenceng banget ya teman-teman. Itu tuh menjadi berat banget. Bukan menjadi berat banget, itu tuh emang berat banget ya teman-teman. Ya, akhirnya aku putus asa dan tidak usahlah aku geser-geser gitu. Kalau aku paksain ngegeser malah nantinya makin menekan ke kacanya gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau pohon pepayanya jatuh ke dinding, teman-teman ya, bukan ke kaca, aku akan biarkan aja hidup gitu ya. Tidak akan aku tebang karena kan sayang gitu ya. Itu sih buahnya itu lebat, teman-teman. Sayang aja gitu kalau harus ditebang. Tapi karena menekannya ke kaca ya teman-teman, mau tidak mau aku tuh harus menebangnya. Tapi sebelum menebangnya aku tuh berpikir keras ya teman-teman agar kacaku bisa selamat dan si pohon pepayanya ini tetap hidup gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya tidak ada pilihan lain teman-teman selain aku harus menebang si pohon pepayanya ini. Aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin ya mencari cara agar si pohon pepayanya ini jangan sampai ditebang gitu karena sayang buahnya yang lebat. Udah mau memotong di bagian ujung ke kacanya itu tadinya udah aku mau potong ya teman-teman di bagian ujungnya saja supaya jangan menekan ke kaca gitu. Tapi di saat aku mau potong di ke bagian ujung malah di saat aku memotong kegoyang-goyang itu si pepayanya makin menekan ke kacanya teman-teman. Jadi aku tuh khawatir si kacanya itu pecah ya teman-teman kalau semakin ditekan ini sama si buah, si ujung pepayanya ini. Karena kan pepayanya ini betul-betul menekan sekali ke kaca di ujungnya itu, buah-buahnya itu sangat menekan ke dalam teman-teman. Jadi aku tuh khawatir kalau semakin aku goyang-goyangin gitu ya, semakin menekan ke kaca dan kacanya itu pecah. Jadi ya tidak ada pilihan lain selain aku sudah kehabisan akal itu untuk menyelamatkan pohon pepaya ini, akhirnya aku berpikir untuk menebangnya. Dan dengan berat hati aku memutuskan untuk menebang pohon pepaya ini ya teman-teman, dengan amat sangat terpaksa gitu ya teman-teman. Karena kan tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan kaca dapurku, aku harus menebang pohon pepayanya.
Tapi aku berpikir ini buahnya sangat banyak dan takutnya malah kalau ditebang itu malah berat, semakin menekan. Jadi aku ambilin dulu buah-buah yang menekan ke kacanya, teman-teman. Buah-buah yang menekan ke kacanya aku copot-copotkan ya, teman-teman. Dan aku tuh sempat berpikir ini buah sebanyak ini mau diapain gitu ya. Apa mau tetangga aku makan, maksudnya dikasih buah mentah gitu, buah pepaya mentah. Tapi ya teman-teman, alhamdulillah kemarin tuh setelah buahnya aku petikin semua dan alhamdulillah buahnya itu cukup banyak. Dan aku panggil para tetangga aku gitu, siapa sih yang mau gitu buah pepaya untuk disayur atau untuk apalah keperluan mereka tinggal ambil gitu. Malah aku ada punya grup ya di WA, grup WA sama para tetangga aku tuh aku ini uploadin sedikit video buah pepaya ini di WA gitu. Siapa yang membutuhkan silakan datang ke sini untuk mengambilnya. Dan alhamdulillah buah pepayanya pun dalam sehari itu habis ya teman-teman, dibagi-bagiin gitu, ada yang membutuhkan gitu. Kemarin tuh karena buah pepaya yang banyak, aku khawatir para tetanggaku memang tidak membutuhkannya ya teman-teman karena kebanyakan gitu. Tapi alhamdulillah dalam sehari itu habis semua pepaya aku tuh. Alhamdulillah para tetangga aku tuh membutuhkan buahnya gitu. Jadi tidak mubazir gitu. Aku tuh khawatirnya kemarin tuh kalau aku tebang tuh khawatir si buah pepayanya itu mubazir teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak mubazir juga. Walau buah pepayaku banyak teman-teman, tapi kan tetanggaku juga banyak dan kiri kanan depan belakang semuanya tetangga aku tawarin. Kalau di belakang aku tuh rumahnya memang kelihatan tidak ada rumah ya teman-teman, tapi kan sebenarnya ada ya. Cuman ada jarak kebun gitu, sebelum rumah itu ada jarak kebun di belakangnya, jadi tidak kelihatan ada rumah di belakang aku tuh. Padahal sebenarnya ada. Semua tetangga aku tawarin ya teman-teman, siapa yang mau boleh ngambil gitu di sini karena kan ini tuh begitu banyak gitu ya. Kalau untuk dikonsumsi sendiri mah tidak mungkin ya aku makan sayur pepaya aja setiap hari, kan bosan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku bisa berbagi juga. Tapi dari kemarin-kemarin juga aku berbagi ya teman-teman, walaupun pepaya ini hidup di pohon, siapapun yang mau gitu, yang kepengen buahnya, aku kasih. Misalkan ada tetangga aku yang minta ya aku kasih teman-teman. Kalau buahnya lagi banyak yang matang, aku juga tawar-tawarin para tetangga aku, bagi-bagi gitu ya buah pepaya matangnya juga. Tapi kan kalau ini sekarang udah nggak ada, kalau udah ditebang kayak gini mah udah nggak bisa jangka panjang untuk berbaginya teman-teman. Sekali hari ini berbagi banyak buah pepaya bersama tetangga, besok-besoknya lagi tidak bisa berbagi lagi karena kan pohonnya juga memang pohonnya juga sudah ditebang ya teman-teman. Kecuali mungkin aku menanam baru gitu kan, kalau nanam baru nunggu lama lagi untuk berbuah ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa juga ya teman-teman, mungkin ini udah kehendak dari yang kuasa ya teman-teman. Kalau pepayanya umurnya cuman sampai hari ini saja. Tapi kan masih bisa ditanam kembali ya teman-teman. Mungkin aku bisa menanam di tempat yang lebih aman lagi ya, yang agak jauh dari rumah gitu, supaya kalau tumbang seperti ini tidak menimpa bagian dari rumah aku gitu ya teman-teman. Mungkin lain kali kalau mau menanam pepaya itu harus di kebun ya teman-teman, atau mau di sekitar rumah pun di pekarangan, jangan terlalu dekat dengan bangunan ya teman-teman, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku menebang pohon pepayanya pun udah hampir selesai dan hampir selesai pula videoku kali ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga dapat ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.